Bismillah, saya mulai insyaallah. Wahaikum jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qiluna, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat-nikmatnya serta taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, setelah libur yang cukup panjang sekitar kurang lebih 2 bulan, benar ya ikhwan ya? Karena saya lihat rekaman terakhir video 2 bulan lalu, berarti sekitar sudah 2 bulan. Alhamdulillah, Allah masih memberikan pada kita kesempatan kembali untuk bisa kita bersama-sama kembali berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama mengkaji kembali salah satu bagian dari ilmu agama kita yang wajib kita pelajari, yaitu adalah ilmu bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, yang mana sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab, karena bahasa Arab itu merupakan bagian dari agama kalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita kemudahan dan nikmat istiqomah, sehingga alhamdulillah di malam hari ini Allah mudahkan kita kembali untuk bisa bersama-sama menuntut ilmu agama, khususnya adalah menuntut ilmu bahasa Arab. Nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah untuk terus semangat di dalam mengkaji ilmu agama. Karena semangatnya seseorang di dalam menghadiri majelis ilmu merupakan tanda terbesar bahwasannya Allah Subhanahu wa taala masih sedang menginginkan kebaikan pada dirinya. Sebaliknya, ketika seorang yang tadinya rajin semangat menghadiri majelis ilmu kemudian futur, dia malas lagi untuk mau menghadiri majelis ilmu. Tadinya dia semangat dalam menuntut ilmu bahasa Arab, belum sampai pada puncaknya, kemudian muncul rasa futur dan dia pun meninggalkannya, seolah-olah ilmu yang tadi sedang dia raih, dia sia-siakan begitu saja. Allah ibaratkan seperti orang yang sedang merakit atau yang sedang menjahit satu jahitan tikar. Dia sedang rajut tikar tersebut sedikit demi sedikit, kemudian akhirnya karena futur belum sampai selesai dia tinggalkan, maka tidak ada faedah dari yang dia rajut tersebut. Namun sebaliknya, ketika ada seseorang yang terus diberikan oleh Allah istiqomah, maka ingatlah sabda Nabi SAW di mana beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hamba tersebut, Allah berikan pemahaman terhadap ilmu agama. Dan kita ketahui ilmu itu tidak bisa didapat melainkan dengan cara belajar. Karena Nabi mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu akan didapatkan oleh seorang hamba dengan cara dia belajar mencarinya. Bukan ketika seorang mimpi, ya dia tidur mimpi ketemu sama Nabi kemudian dapat ilmu. Namanya dikenal dengan ilmu laduni, tidak ada. Ilmu itu diraih dengan cara belajar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan pada kita tentang Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi
seorang rasul, tapi masih mencari ilmu, jauh melakukan perjalanan untuk bertemu dengan Khidir. Menunjukkan bahwasanya ilmu itu memang diraih dengan cara usaha. Maka ikhwah fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, hadirkan di hati kita ketika kita masih diberikan oleh Allah istiqomah, maka bersyukurlah pada Allah. Ini tanda Allah masih menginginkan kebaikan pada kita. Sebaliknya ketika kita mulai merasa futur dalam menghadiri majelis ilmu, kita futur dalam menuntut ilmu, introspeksi diri kita, jangan-jangan ada yang salah dalam tingkah laku yang kita lakukan. Mungkin dosa dan maksiatlah yang menjadikan kita malas untuk melakukan kebaikan, malas dan tidak punya semangat untuk menuntut ilmu. Maka kembali kita introspeksi diri kita, dan mudah-mudahan kita semua terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah dan semangat dalam menuntut ilmu, dan kita terus dimudahkan untuk meraihnya, dan Allah terus berikan pada kita tambahan ilmu yang Nabi SAW diperintahkan oleh Allah dengan firman-Nya, wa qur rabbi zidni ilman. Wahai Muhammad, katakanlah, tambahkanlah aku ilmu. Beliau SAW masih diperintahkan oleh Allah untuk minta pada Allah untuk ditambahkan ilmu yang bermanfaat. Maka kita sebagai hamba Allah yang tidak lebih baik dari Nabi SAW, lebih pantas untuk lebih semangat dalam menuntut ilmu dan meminta pada Allah agar Allah terus berikan pada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan memberikan pada kita manfaat di dunia dan kelak nanti di yaumil qiyamah. Karena dengan ilmulah kita akan mengenal Allah jauh lebih dekat. Dengan ilmulah kita akan mengenal mana yang halal, mana yang haram. Dengan ilmulah insyaallah ta'ala kelak nanti di yaumil qiyamah Allah akan tinggikan derajat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Ayuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ahlan wa sahlan marhaban bikum fi liqa'i hadzal yaum. Kaifa halukum ya ikhwah? Hal antum bi khair? Alhamdulillah. Wa kadzalika ana hadzal yaum bi khairin walhamdulillah wa ana masrurun bi liqa'ikum jami'an. Alhamdulillah, masya Allah, hari ini terlihat wajah-wajah yang semangat ya dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan pelajaran-pelajaran yang pernah kita pelajari sebelumnya dari kitab Durusul Lughah sempat antum murojaah di rumah ya. Dan kalaupun tidak, mudah-mudahan pelajaran yang telah dipelajari masih ingat. Kalau tidak ingat juga, mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah pada kita. Allahumma amin insyaallah. Inilah ikhwafillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran yang sempat ya tidak sampai tuntas kita bahas sebelum libur, dan memang liburnya juga tiba-tiba kaget. Saya kira masih satu pertemuan lagi ya, sampai saya lupa kasih soal-soal terkait tentang yang sudah dipelajari ya, karena tanggung dikit lagi mau pelajaran 5 selesai, qadarullah libur ya. Jadi mau tidak mau kita murojaah lagi pelajaran yang kelima dari kitab Durusul Lughah jilid kedua, dan kita akan juga membahas sampai pembahasan yang qadarullah pada pertemuan sebelumnya kita sempat terputus. Memang pelajaran kita sampai di pelajaran kelima ya ikhwah ya, di jilid kedua. Semua pas mau masuk ke contoh-contoh latihan akhir, qadarullah kita libur. Maka saya ingatkan kembali pada antum sekalian, materi apa yang akan kita pelajari di pelajaran 5 atau yang disampaikan oleh penulis di pelajaran yang kelima dari kitab Durusul Lughah jilid 2 ini. Saya lihat alhamdulillah kitabnya semuanya memegang ya. Kadang ada yang nggak ada kitabnya, Ustaz maaf saking lamanya libur lupa taruh kitabnya di mana. Alhamdulillah nggak ada.
Ya, alhamdulillah semuanya punya kitabnya ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan dulu pelajaran kita, insyaallah taala. Untuk nanti pembagian sertifikat akan saya berikan di akhir kajiannya, bismillah. Baik, ikhwah fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pelajaran kelima dari kitab Durusul Lughah pada jilid yang kedua. Kaidah bahasa Arab yang penulis sampaikan pada kita ada setidaknya 4 kaidah. Yang pertama yaitu adalah kaidah mengenal pembagian fiil apabila ditinjau dari butuh atau tidaknya objek. Dalam pelajaran kelima ini kita sudah mulai disampaikan oleh penulis bahwasanya fiil itu apa ikhwah? Fiil kata kerja, alhamdulillah. Jangan lupa, kalau lupa jadi satu lagi Pak Gerarto ya. Fiil ya adalah kata kerja. Insya Allah nggak ada yang lupa. Fiil dasar sekali nih. Fiil itu kata kerja. Nah, kata kerja dalam bahasa Arab kalau ditinjau dari butuh tidaknya objek dibagi menjadi 2. Ada fiil yang butuh objek dan ada satu lagi fiil yang tidak butuh objek. Fiil yang tidak butuh objek dikenal istilahnya dengan fiil apa namanya? Fiil lazim, masya Allah. Sedangkan fiil yang butuh objek dikenal dengan fiil apa namanya? Fiil muta'addi. Ya, fiil yang tidak butuh objek namanya lazim, sedangkan fiil yang butuh objek namanya fiil muta'addi. Pembagian fiil lazim kemudian fiil muta'addi ini disampaikan oleh penulis mulai dari latihan ketiga pada pelajaran yang kelima di jilid 2, di mana penulis menjelaskan kepada kita di antara fiil dalam kaidah bahasa Arab kita perlu perhatikan ada fiil yang butuh objek. Kalau fiilnya butuh objek yaitu fiil muta'addi, maka susunan kalimat yang terbentuk dalam kalimat tersebut terdiri dari 3 bagian. Itu apa saja? Fiil, terus fiil muta'addi artinya apa? Fiil yang butuh objek. Fiil lazim, fiil yang tidak butuh objek. La yahtaju ila maf'ulun bihi. Fiil yang muta'addi dia terdiri dari 3 bagian, yaitu fiil. Setelah fiil harus ada fa'il, pelakunya, siapa yang melakukan pekerjaan tersebut. Setelah fa'il ada lagi satu lagi namanya objeknya. Apa objeknya? Bahasa Arabnya namanya maf'ulun bihi. Nah, ini susunan dari fiil muta'addi yang ada dalam kalimat terdiri dari fiil, fa'il, maf'ulun bihi. Sedangkan fiil lazim ketika dimasukkan dalam kalimat dia hanya terdiri dari 2 bagian, yaitu apa? Fiil dan fa'il saja, dan tidak butuh adanya maf'ulun bihi. Kalau dia menjadi kalimat yang panjang mungkin ditambahkan muta'alliq, baik itu berupa keterangan tempat atau berupa dzaraf zaman, keterangan waktu. Misal contoh dakhala, ini fiil ya. Lazim atau muta'addi? Lazim atau muta'addi? Lazim, tidak butuh objek. Kita tahunya lazim atau muta'addi, berikan pertanyaan maza atau man, atau boleh ma saja, ma atau man. Ini mah pertanyaan, maaf Pak. Sahih. Maza atau man? Maza atau apa? Misal saya gunakan dakhala, masuk. Dakhala hamidun, fi'il, fa'il. Ma makna dakhala hamidun? Hamid masuk. Apa yang masuk Hamid? Siapa yang masuk Hamid? Bisa kita berikan pertanyaan itu. Maza dakhala Hamid? Berikan pertanyaan.
Apa yang masuk Hamid? Bisa? Enggak. Saya berikan pertanyaan. Man dakhala Hamid? Siapa yang Hamid masuk? Bisa? Pertanyaan apa yang tepat pada kalimat ini? Aina dakhala Hamidun. Benar ya? Mana aina dakhala Hamidun? Di mana Hamid masuk? Pertanyaan aina itu pertanyaan untuk jawaban apa? Aina dakhala Hamid? Di mana Hamid masuk? Kemana masuknya Hamid? Dakhala Hamidun fil masjid. Dakhala Hamidun fil fasri. Paham? Benar kan ya? Yang ditanya apanya? Fil masjid, fil masjid. Fil fasri. Tempat. Masya Allah, lupa semua ini kayaknya. Ya. Dakhala Hamidun fil masjid. Nah, fil masjid ini kan tempat ya, maka ini namanya jar wa majrur muta'alliq. Muta'alliq kepada siapa? Dakhala. Masuknya kemana? Masuknya fil masjid. Lihat ada objeknya tidak dakhala? Tidak. Kenapa tidak? Ini yang tanya saya jawab semua. Kenapa tidak? Karena tidak bisa diberikan maza wa man. Sekarang saya ambil contoh. Doroba. Ma makna doroba ya ikhwah? Doroba mukul. Doroba Hamidun. Ma makna doroba Hamidun? Hamid memukul. Fi'il fa'il. Kita berikan pertanyaan, man doroba Hamid. Nah, ini man doroba Hamid jadinya pelaku nih. Ya. Doroba Hamidun. Artinya apa ya? Man doroba Hamid kalau bahasa kita jadinya ya, doroba Hamid. Hamid mukul. Siapa yang dipukul Hamid? Nah, pakai man, cuma nanti ininya diganti menjadi majhul. Ya, semua belum belajar ya yang majhul. Ya, cirinya adalah fi'ilnya bisa dijadikan majhul kemudian diberikan man. Manduriba gitu ya. Apa arti manduriba? Siapa yang dipukul? Artinya kata kerjanya bisa dijadikan menjadi kalimat pasif. Dakhala masuk, kan tidak bisa ya. Hamid masuk. Siapa yang dimasuk Hamid? Gak bisa ya. Bisanya apa atau di mana Hamid masuk. Paling ada yang memasukkan, dimasukkan. Di sini doroba, Hamid pemukul. Kita buat kalimat. Bisa gak kita buat pertanyaan siapa yang dipukul Hamid? Bisa ya. Ketika kita bisa buat kalimat manduriba atau siapa yang dipukul Hamid, maka kita berikan di sini doroba Hamidun. Hamid mukul siapa? Misal mukul al-walad, anak kecil. Hamid memukul anak. Bisa ya? Ya. Hamid memukul anak. Di sini kata doroba butuh objek atau tidak? Butuh objek. Ketika kata doroba butuh objek, maka kata al-walad yang sebagai objek, nama istilahnya apa? Maf'ulun bihi. Nah, maf'ulun bihi dalam bahasa Arab tandanya bagaimana? Mansubun. Perlu diingat ya, dia harus apa? Mansub. Mansub itu apa? Iya, fathah. Maka jadilah kalimatnya doroba Hamidun al-walada. Doroba Hamidun al-walad. Contoh lain kata qara'a. Mana qara'a? Membaca. Qara'at talibu artinya pelajar itu terus membaca. Butuh objek tidak membaca? Kita buat pertanyaan. Gimana pertanyaannya? Siapa atau apa? Siapa yang dibaca pelajar? Bisa gak? Hah? Siapa yang dibaca pelajar? Bukan. Apa yang dibaca pelajar itu? Bisa ya dibuat pertanyaannya ya. Apa yang dibaca? Al-Qur'an. Makalah kalimatnya menjadi gimana? Qara'at talibu al-Qur'an
Al-Qur'ana. Kita berikan mansub karena Al-Qur'an kedudukan sebagai apa? Maf'ulun bihi. Perhatikan ikhwah. Ketika kita membuat kalimat dengan fi'il muta'addi pada contoh 1 dan 2, maka dalam kalimat ini terdiri dari fi'il, kemudian fa'il, terus ada lagi apa? Maf'ulun bihi. Fa'il dalam keadaan marfu', sedangkan maf'ulun bihi dalam keadaan mansub. Sedangkan kalau seandainya fi'ilnya tidak butuh objek, maka dalam kalimat tersebut hanya ada fi'il dan fa'il saja. Kalau tambah panjang mungkin tambahkan muta'alliq sebagai keterangan. Kita ambil contoh lagi, kata kharaja. Kharajal ustazu. Kira-kira kharaja butuh objek tidak? Tidak. Kharaja butuh objek enggak? Enggak. Kenapa tidak butuh objek? Coba kita buat pertanyaan. Kharajal ustazu artinya apa? Ustaz keluar. Coba buat pertanyaan, siapa yang keluar? Bisa nggak? Keluar itu jadi pasifnya apa pasifnya keluar? Saya ulang. Minum pasifnya minum. Diminum pakai di. Makan dimakan. Mukul dipukul. Membaca dibaca. Bisa ya? Masuk coba. Dimasuk bisa nggak? Enggak. Bisanya memasukkan, dimasukkan. Paham nih? Berarti memasukkan bisa menjadi dimasukkan, berarti memasukkan ini adalah fi'il muta'addi. Kalau masuk coba jadi dimasuk, bisa nggak? Enggak. Keluar coba jadi dikeluar, nggak bisa. Bisanya apa? Dikeluarkan. Dan antara masuk dengan memasukkan beda. Kalau masuk dakhala, kalau masukkan apa? Ada khola, beda ya. Jadi ada khola ini butuh objek, kalau dakhala tidak. Kharaja tidak butuh objek. Kalau yang akhraja mengeluarkan itu bisa butuh objek. Paham ya? Paham nggak? Baik, saya ulang lagi. Koma berdiri, berdiri butuh objek nggak? Berdiri koma. Koma harus ini dong. Apa namanya? Sepakat. Koma butuh objek gak? Kenapa tidak? Coba dibuat pasifnya. Berdiri jadi apa? Di berdiri. Bisa gak? Enggak bisa. Tapi kalau mendirikan bisa. Jadi apa? Didirikan. Hadir. Hadir. Hadir bisa butuh objek? Tidak. Karena hadir gak bisa jadi dia. Tapi kalau menghadirkan bisa ya, dan pahami ya, hadir dan menghadirkan beda dalam bahasa Arab. Masuk dan memasukkan beda. Baik, saya ulang lagi. Menulis butuh objek? Kenapa butuh? Bisa dipasifkan. Apa pasifnya? Ditulis. Bagus. Lagi, menghafal butuh objek? Hafizah? Butuh. Kenapa? Karena bisa dipasifkan. Apa menghafal pasifnya? Dihafal. Paham ya? Ya, sehingga perhatikan ikhwah, ketika kita tahu fi'ilnya tidak butuh objek, maka dalam kalimat ini hanya ada fi'il dan fa'il. Kharajal ustazu. Ustaz keluar. Tinggal kita tambahkan mungkin keterangan minal fasli. Dan minal fasli ini bukan objek ya. Ini namanya muta'alliqun. Nanti istilahnya jar wa majrurun muta'alliqun bi fi'li kharaja, begitu dibilangnya. Baik, satu lagi saya buat kataba. Kataba at-talibu. Kira-kira cukup gak kalimatnya begini atau butuh objek? Butuh. Karena ada pertanyaan, apa yang ditulis oleh pelajar tersebut? Kataba at-talibu ad-dars. Bagaimana dars harakatnya? Ad-dars. Karena kataba adalah fi'il, at-talibu fa'ilun, ad-darsa adalah sebagai maf'ulun bihi. Begitu ya. Jadi perhatikan ketika kita melihat ada dalam kalimat suatu kata kerja atau fi'il dalam sebuah kalimat, kita lihat fi'il yang digunakan itu lazim atau muta'addi. Kalau fi'ilnya lazim,
maka hanya ada fi'il dan fa'il saja. Kalau fi'ilnya muta'addi maka terdiri dari apa? Fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Fa'il dalam keadaan marfu, maf'ul bi dalam keadaan mansubun. Paham tuh? Masih ingat di sini? Masih ingat ya perbedaan lazim dan muta'addi? Baik ikhwah, kita lihat contoh dari penulis di latihan 3. Bisa antum lihat. Naqra jama'atan, kita baca secara bersama. Ta'ammalil amsilatal atiyah. Perhatikan contoh-contoh berikut. Istami'u wa kariru, dengarkan ikuti. Al-Qur'anu. Al-Qur'an. Qara'at talibul Qur'ana. Qara'at talibul Qur'ana. Al-qahwatu. Al-qahwatu. Syaribat dhaiful qahwata. Syaribal dhaiful qahwata. Ad-darsu. Ad-darsu. Katabal mudarrisud darsa. Katabal mudarrisud darsa. Al-babu. Al-babu. Fatahas aminatul baba. Fatahat aminatul Ya, baba. lihat kata penulis ya. Al-Qur'a dibacanya apa tadi awalnya? Al-Qur'a, Al-Qur'anu. Lihat dalam kalimat, ketika ada kata qara'at talibu, Qur'annya jadi gimana? Al-Qur'ana mansub. Kenapa Qur'annya mansub? Apa jawabannya? Karena dia maf'ulun bihi. Maf'ul bihi dari siapa? Dari kata qara'a. Karena qara'a butuh apa namanya? Butuh apa namanya? Butuh objek. Siapa yang membaca? At-talibu. Talibu ini namanya istilahnya fa'ilun. Makanya perlu disampaikan pada kita, lihat. Qara'at talibu al-Qur'ana. Qara'a sebagai apa? Fi'il. At-talibu fa'il. Al-Qur'ana maf'ulun bihi. Berarti qara'a termasuk dari fi'il la muta'addi. Kelihatan antum berarti enggak konsentrasi. Fi'il muta'addi bukan lazim ya. Ya enggak konsentrasi oleh orang fi'il muta'addi lah, makanya betul maf'ulun. Baik, kalian lihat pada kata qahwatu. Kalimatnya tadi gimana? Syaribat dhaifu al-qahwata. Syariba apa namanya? Fi'il. Ad-dhaifu sebagai apa? Fa'il, karena pelakunya yang minum. Ya. Al-qahwata kenapa mansub? Sebagai maf'ulun bihi. Apa artinya? Tamu itu minum kopi. Karena kopi yang diminum maf'ulun bihi, maka tandanya mansub. Berarti syariba termasuk dari fi'il la muta'addi ya. Fi'il muta'addi Pak. Ya, muta'addi. Baik. Katabal mudarrisud darsa, sama ya. Kataba sebagai apanya? Fi'il. Al-mudarrisu fa'il. Ad-darsa maf'ulun bihi. Tandanya gimana maf'ul bihi-nya? Mansub. Artinya guru itu menulis pelajaran. Berarti ada fi'il muta'addi. Ya, jelas ya. Baik, fatahas aminatul baba. Fatahas aminatul baba. Fatahas sebagai apanya? Fi'il. Aminah fa'il. Al-baba maf'ulun bihi. Tandanya apa maf'ul bihi? Mansubun. Fi'il fa'il maf'ulun bihi. Berarti fathah termasuk dari fi'il apa namanya? Muta'addi. Artinya aminah membuka pintu. Nah, seperti ini ketika kita menggunakan fi'il muta'addi, maka dalam kalimat tersebut akan ada namanya maf'ulun bihi dalam keadaan mansub. Baik, ikhwah fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Paham insyaallah ya fi'il muta'addi ya, sama maf'ul bihi. Poin 1 itu yang sudah kita bahas. Poin 2.
yang sudah juga kita pelajari. Apakah maf'ulun bihi pada penggunaan fi'il muta'addi di dalam kalimat selalu datang di akhir? Fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Atau boleh fi'il, maf'ul bih, fa'il. Maf'ul bih, fi'il, fa'il. Atau memang maf'ul bih selalu di belakang. Atau boleh dipindahkan lebih dulu daripada fa'il. Jawabannya? Asal. Jawabannya boleh. Ya, poin kedua yang perlu kita ingat bahwasanya maf'ul bihi apa tuh? Boleh diletakkan sebelum fa'ilnya. Sebelum fa'il. Sebagai contoh, syaribat dhaiful qahwata. Bolehkah kita menulisnya begini? Syaribal qahwa ad-dhaif. Boleh? Jawabannya? Boleh gak? Jawabannya boleh. Tidak mengapa. Yang penting apanya? Harokatnya tepat. Syariba minum. Apa yang diminum? Qahwa. Yang penting jangan antum tulisnya syaribal qahwatud dhaifa. Nah, ini salah. Karena kalau seperti ini berarti artinya apa? Kopi minum tamu. Ya salah ya. Yang benar gimana? Syaribal qahwata ad-dhaifu. Boleh maf'ul bih ditaruh lebih dulu daripada fa'ilnya. Fi'il, maf'ul bih, fa'il. Boleh ditaruh. Apa tujuan ketika maf'ul bih lebih didahulukan daripada fa'il? Ada beberapa tujuan. Yang diantaranya satu, biasanya untuk menunjukkan kemuliaan dari maf'ul bih yang disebutkan dalam kalimat. Kemuliaan maf'ul bihnya dibandingkan dengan apanya? Dibandingkan dengan fa'ilnya. Apa contohnya? Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innama yakhsyallaha. Itu kan ya. Sesungguhnya apa? Yang takut kepada Allah. Allahnya gimana lafaznya? Lafaznya gimana? Mansub. Berarti menunjukkan lafaz jalala Allah adalah maf'ulun bihi. Sesungguhnya yang takut kepada Allah min ibadihi, dari hamba-hambanya. Siapa? Ulama'u. Fi'il, maf'ul bih, mana fa'ilnya? Ditaruh belakang. Kenapa? Untuk tujuan pengagungan. Sebaik-baiknya ulama, tetap yang lebih agung adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Artinya dia di sini maf'ul bih boleh ditaruh lebih dulu dibandingkan fa'ilnya. Contoh lain. Am kuntum syuhada'a il hadara Ya'qub al-maut. Ya'qub al-maut. Il hadara Ya'qubu atau Ya'quba? Mautu atau mauta? Ya'qubu atau Ya'quba? Ya'qubu atau Ya'quba? Ya'quba. Al-mautu atau mauta? Al-mautu. Kenapa? Karena kalau kita baca il hadara Ya'qubul mauta, berarti artinya dan ingatlah ketika Ya'qub menghadiri kematian. Masuk hadar ini mendatangi kematian. Artinya berarti Ya'qub yang mendatangi kematian, bukan ya? Tapi apa? Kematian yang mendatangi ya Ya'qub. Makanya lebih didahulukan Ya'qubal mautu. Antara kematian sama Ya'qub mana yang lebih mulia? Ya adalah Ya'qub. Paham ya? Maka ini mungkin bisa terjadi seperti ini. Maf'ul bih lebih dikedepankan daripada fa'ilnya dengan tujuan tadi. Atau yang kedua adalah untuk menyesuaikan wazan dalam kalimat, atau diistilahkan dengan menyesuaikan qafiyah.
Dan ini terkait tentang pembahasan syair ya, menyelesaikan qafiah. Kalau kita belajar namanya ilmu arud. Nah itu nggak dibahas. Baik, kemudian ikhwah fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Bagaimana kalau seandainya kalimatnya seperti ini? Al-qahwa syariba ad-dhaif. Apakah kalimat seperti ini boleh disebutkan? Maf'ul bih taruh paling depan. Al-qahwa boleh? Jawabannya boleh. Gimana kita bacanya? Al-qahwata syariba ad-dhaifu. Bagus. Kalau seandainya maf'ul bih ditaruh paling depan seperti ini, maf'ul bih fa'il fi'il fa'il. Apa tujuannya? Siapa yang masih ingat? Apa? Apa? Al-hasar. Bagus, masya Allah. Al-hasar. Apa itu al-hasar artinya? Pembatasan. Kalau kita artikan gimana? Al-qahwata syaribat dhaifu. Hanya kopi yang diminum oleh tamu tersebut. Minumannya ada banyak, tapi kita menyampaikan yang diminum hanya kopinya. Kenapa ada pembatasan seperti itu? Karena maf'ul bih ditaruh di paling depan. Begitu ikhwan. Jadi saya ingin sampaikan pada antum sekalian kesimpulan dari fi'il muta'addi ini. Perhatikan ya. Fi'il muta'addi kalau diletakkan dalam kalimat harus ada yang namanya maf'ulun bih, karena dia butuh objek. Fi'il, fa'il, kemudian apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih tandanya gimana? Mansubun fathah. Namun perlu antum ingat, maf'ul bih tidak selalu ditaruh belakang. Bisa jadi maf'ul bih terletak sebelum fa'ilnya dengan tujuan kemuliaan atau menyesuaikan qafiah nanti kalau antum belajar membuat syair. Ya. Dan maf'ul bih bahkan bisa ditaruh di mana? Ditaruh di paling awal dalam kalimat. Ini bukan jumlah ismiyah, bukan. Karena jumlah ismiyah itu isim marfu'nya harus di awal kalimat. Ini kan nggak marfu ya. Ya, maka ini bukan jumlah ismiyah, fi'liyah. Maf'ul bih ditaruh depan. Apa tujuannya? Kalau antum ingin memberikan makna al-hasar, pembatasan. Dan dulu mudah-mudahan masih ingat antum, kayaknya masih ingat. Beda kalau kita mengucapkan uhibbuki dengan kalimat apa ya? Uhibbuki dengan kalimat iyaki uhibbu. Iyaki uhibbu. Apa arti uhibbuki? Aku mencintai kamu. Aku mencintai, ini uhibbu mudhari kita belum belajar ya. Punya ini menunjukkan saya, fa'il. Fi'ilnya mencintai. Fi'il fa'ilnya udah ada. Mana maf'ul bihnya? Maf'ul bihnya maf'ulnya ki masih di belakang. Aku mencintaimu. Tapi masih ada kemungkinan mencintai yang lain. Tapi ketika ditaruh di depan berubah ya domirnya jadi iyaki, iyaka, iyaya, iyamu gitu. Kalau domir taruh ke depan tambahin iya, itu sudah wajib karena namanya domir nasab pun fasil istilahnya. Nanti akan belajar domir ini lengkap, saya akan sampaikan di pelajaran. Iyaki uhibbu. Iyaki maf'ulun bihi, uhibbu sebagai fi'il fa'il. Kenapa ditaruh ke depan? Kenapa? Karena ada tujuan untuk memberikan pembatasan. Hanya kamu yang aku cintai, yang lain nggak ada. Masya Allah. Ya sebagaimana berfirman, iya karena budu wa iya karena nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya Allah, maka taruh depan. Wa iya karena nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Paham sampai sini? Kayak itu ya. Baik, saya ulang lagi. Fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu fi'il apa? Fi'il yang butuh objek. Kalau antum gunakan atau dapatkan ada fi'il muta'addi dalam kalimat, berarti dalam kalimat tersebut harus ada apanya? Maf'ulun bihi. Fi'il fa'il maf'ulun bihi. Apa tanda maf'ul bihi? Mansubun. Mansub itu apa? Pertanyaan kedua, apakah maf'ul bihi harus selalu terletak di akhir setelah fa'il? Tidak. Boleh ditaruh di mana? Sebelum fa'ilnya. Fi'il terus maf'ul bih terus fa'il. Kalau seperti itu apa tujuannya? Untuk memberikan penjelasan maf'ul bih lebih mulia daripada fa'ilnya.
Atau untuk apa? Qafiyah. Qafiyah itu nanti untuk menyamakan semua hurufnya akhirnya sama tuh. Fa gitu. Hah? Bukan syair. Masya Allah. Ini mancing-mancing. Enggak saya jawab. Anak panjang. Ya nanti atau bawa syair, atau akan tahu sejarahnya juga. Namanya dalam ilmu arut nanti dijelasin. Yang membuatnya, yang pertama kali membuat ilmu arut adalah dari ulama Al-Khalid bin Ahmad Al-Qarahi. Kemudian ditambahkan lagi sama Al-Imam Al-Qutub, jadi 16 bahar. Itu panjang pembahasannya. Nanti fa semua. Qadarullah itu ingin akhirkan ke fa, tapi maf'ul bih itu yang fa. Fa'il yang akhirnya fa, maf'ul bih akhirnya ba misalnya. Mau nggak mau kan atau pindahin tuh. Fa'ilnya di belakang, maf'ul bih ke depan. Biar apa? Akhir hurufnya sama, fa gitu. Nah, akhirnya makanya luar biasa bahasa Arab itu karena boleh diputar-putar gitu ya. Untuk menjadikan huruf yang sama terkadang butuh fa'il yang harusnya ada di belakang, anak saya butuh huruf akhirnya fa, maka saya jadikan fa'il di belakang. Itu namanya menyamakan wazan qafiyah, timbangan qafiyah istilahnya. Ya. Baik, itu kaidahnya ya. Kalau antum taruh paling depan maf'ul bihnya tujuannya untuk apa? Tujuannya memberikan makna hasar, gitu ya. Jadi harus ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan ngapain dibalik-balik gitu ya. Udah buat aja fi'il fa'il maf'ulun bih. Ingat ini dibalik seperti ini ada tujuannya. Atau sebagian ulama menambahkan tujuan yang ketiga adalah untuk mengetes. Kalau ujian ya. Siswanya paham nggak maf'ul bih itu ternyata di depan bukan di belakang begitu. Itu tujuan ketiga, itu tambahan saja. Dan biasanya memang kalau saya berikan ujian, cari mana fa'il maf'ul bih, saya acak-acak mana fa'il mana maf'ul. Begitu ya. Insya Allah, karena antum udah paham, yang penting maf'ul bih itu apa? Objek sebagai penderita, fa'il sebagai pelaku. Paham dong? Insya Allah. Alhamdulillah. Boleh minta tolong dihapus. Ini poin yang sudah kita bahas terkait dari pelajaran kelima, yaitu mengenal antara fa'il dan maf'ulun bih. Bisa kalau heran, masya Allah. Harusnya kepala sekolah nggak hapus. Boleh bertanya, silakan. Boleh. Kalau misalkan gundul nggak ada harokatnya, kan berarti sama kayak jumlah ismiyah ya? Iya. Cuma dari makna doang, berarti kita ambil. Benar, harus dilihat daripada maknanya. Makanya memang nanti antum kalau sudah sampai tahapan praktek dalam baca gundul, orang yang baru praktek nggak bisa buru-buru bacanya. Dia harus pahami dulu konteks maknanya secara keseluruhan, baru nanti dia bisa berikan harokat. Gak bisa buru-buru ya. Kita pahami dulu konteksnya. Makanya kalau seorang yang belajar kaidah toh, tapi dia gak punya bekal kosakata, yakin saya gak bisa baca gundul abadan. Kenapa? Karena kaidah itu akan diterapkan ketika kita paham konteksnya dulu. Kalau gak paham konteksnya, bingung tuh baca gimana, ini artinya apa, gak tahu juga. Dia ngerti kalau fa'il itu marfu, maf'ul bih, mansub, kalau ada huruf jar, majrur gitu ya. Tapi kalau nggak tahu konteksnya, bingung kan? Mana yang fa'il, mana yang maf'ul bih? Kan gitu ya. Fi'ilnya gimana cara bacanya? Seperti itu. Maka butuh juga namanya yang memahami konteks dengan penguasaan kosakata. Begitu, Ardan. Ya. Maka kalau antum lihat ada kalimat gini nih, gundul misalnya. Al-walad la'i. Apa lagi? Nah, dari dua kalimat ini mana yang jumlah ismiyah dan mana yang jumlah fi'liyah? Satu lagi deh. La'iba. Mana la'iba? Bermain. Dari 4 kalimat ini siapa yang bisa berikan harokat dulu sebelum saya tanya? Yuk, 4-4-nya dibaca gundul. Udah ini masih gampang.
Kasih kosakata Mam. Amudir, kayak mau udah nggak tuh megang gini. Kira tidak mau ngangkat, ya nggak jadi. Menghapus juga. Masalahnya. Al-Qura, Qura artinya bola. Ya, silakan, mudah nih, udah kasih tahu kosakatanya. Ini kalau udah praktek kudu kosakatanya nggak gini-gini terus ya. Ini saya ambil contoh yang mudah karena sesuai dengan. Silakan. Masya Allah Amudir, silakan. Al-waladu Mumtaz. la'ibu kurata. Nah, fi'il madi akhirnya fathah. Laibal. Al-kurata. Ahsan, mumtaz. Bagus. Yang kedua. Al-kurata. Bagus. La'ibal waladu. Ahsan, waladu, mumtaz. Yang penting jangan disebutkan aja. Al-qura, laibal, walad. Nah, itu udah pasti benar. Ya, terus yang ketiga. Masya Allah. La'ibal waladul kurata. Masya Allah. Yang keempat. La'ibul kurata. Laiba. La'ibal kurata al-waladu. Ahsan, mumtaz. Barakallahu fiik. Langsung Ya, mumtaz. Cocok jadi muhdir. Mudir. Ya, kepala sekolah. Insyaallah. Ya, benar. Kita pahami dulu ya. Anak artinya apa? Anak itu bermain bola. Anak yang bermain bola pasti anaknya domah. Ditaruh dimanapun domah. Bola yang dimainkan karena dia objeknya pasti fathah. Dimanapun letaknya, korota. Paham ya? Kalau fi'il laiba ya namanya lah iba nggak berubah. Saya akan bertanya sama antum. Dari 4 kalimat yang saya sebutkan di sini, mana yang jumlah ismiyah dan mana yang jumlah fi'liyah? Masya Allah, ada ini. Gimana nih? Keinjak apa tadi? Cek satu alhamdulillah. Bisa. Ya, jazakallah. Mana dari 4 ini yang ismiyah dan fi'liyah? 1 2 ismiyah. Yang fi'liyahnya 3 4 fi'liyah. Ada jawaban lain? semuanya kuliah. Semuanya fi'liyah. Masya Allah, ini khilaf para ulama. Fi'liyah. Lanjut, ada lagi? Yang ismiyah yang pertama aja kan? Yang pertama aja. Terus Yang lainnya iya. yang lainnya fi'liyah. Baik, sudah cukup. Mana dari 3 ini yang tepat? Yang tepat adalah jawaban dari Imam. Barakallahu fiik. Masya Allah. Jadi yang ismiyah hanya yang pertama. Kenapa? Perhatikan ikhwan. Ya. Ini al-waladu isim marfu' di awal kalimat. Isim marfu' di awal kalimat udah pasti mubtada, nggak mungkin yang lain. Ya. Sehingga al-waladu di sini mubtada. Isim marfu' di awal kalimat. Laiba fi'il. Fi'il butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya domir huwa. Kembali kepada al-waladu. Al-qurata sebagai maf'ulun bihi. Fi'il fa'il maf'ul bi yang datang setelah mubtada namanya khobar jumlah fi'liyah untuk al-waladu. Begitu. Artinya kata al-waladu gak mungkin ada fa'il datang sebelum fi'il. Begitu. Nah, Ardan kan tanya ya, Ustaz taunya ini ismiyah atau bukan? Lihat pada kalimatnya. Ini kan gak mungkin jadi fathah ya. Karena artinya anak bermain bola, begitu ya. Karena tidak mungkin jadi fathah, kita baca dhammah, maka pastikan berarti kata al-waladu la'ibal qura adalah jumlah ismiyah.
Adapun yang kedua, lihat al-qurrata la'ibal walad, nggak mungkin kan qurrah yang bermain, betul nggak? Bener kan ya? Cara arti loh. Ya, bola bermain anak kecil. Wah, gimana bola main? Ada juga anak kecil mainin bola. Berarti qurrah di sini otomatis fathah. Ketika dia fathah, maka dia adalah maf'ulun bihi, objek yang depankan. La'ibanya fi'il, al-waladunya fa'il. Lihat ada mubtada nggak? Kalau nggak ada mubtada berarti dia jumlah fi'liyah. Paham dong? Jumlah fi'liyah. Yang ketiga, ini jelas banget fi'liyah. Depannya apa? Fi'il. Udah jelas kan dari awal fi'il ini fi'il, terus apa lagi? Fa'il, terus maf'ulun bihi. Yang keempat juga jelas juga ya. Ya, fi'il tapi objeknya dikedepankan. Maf'ulun bihi fa'il. Jadi yang jumlah fi'liyah terjadi pada 2, 3, 4. Begitu? Paham? Adapun yang ismiyah terjadi pada yang pertama. Ingat, setiap ada isim marfu dhammah di awal karena pasti itu namanya mubtada. Enggak mungkin yang lain. Paham? Begitu ya? Ya, barakallahu fikum. Masya Allah, Ahimam, mumtaz. Satu lagi, Ustaz. Iya, silakan. Kalau laiba ini masuknya lazim atau mutadis? Kan kalau laiba kan main, dimain gitu. Bermain. Bermain Kalau kan misalkan al-waladu laiba fil fasli misalkan gitu bisa juga. bisa juga seperti itu. Objeknya dibuang. Jadi bisa pakai objek, bisa enggak juga dia. Betul, karena memang bermain itu kan terkadang dia main sendiri, nggak ada objeknya, begitu ya. Main sendiri nggak ada objeknya, main larian terus sebagainya gitu ya. Makanya nanti, ini penting banget ini. Makanya maf'ul bihi ini penting banget. Nanti ada lagi penjelasan lebih jauh. Mending antum pahami ini dulu. Nanti ada pembahasan lagi. Kalau antum nanti belajar namanya pelajaran kaidah-kaidah usul fikih. Ya, apa itu? Setiap nanti ada fi'il, kemudian fa'il. Fi'ilnya ini muta'addi, butuh objek, tapi maf'ulnya nggak disebutkan. Itu ada tujuannya. Apa? Untuk penunjukan makna umum. Artinya nggak disebutkan. Artinya apa? Apapun yang dimainkan, begitu. Yang penting dia bermain, nggak disebutkan. Ya. Contohnya misalnya ya, saya berikan contoh. Man yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang memberikan pinjaman pada Allah dengan pinjaman yang baik? Yudha'ifahu, maka Allah akan melipat gandakan baginya. Kan melipat gandakan butuh objek gak? Butuh ya. Allah melipat apa yang melipat gandakan? Nggak disebutkan kan? Dalam usul fikih nanti disebutkan maknanya umum. Artinya Allah lipat gandakan bagi dia bisa pahalanya dan juga bisa apa? Harta yang dia keluarkan. Bisa juga keberkahan dan seterusnya. Sengaja nggak disebutkan. Kenapa? Karena kalau disebutkan yudha'ifahu malam cuma hartanya doang, pahalanya enggak. Yudha'ifahu ajran, hanya pahalanya saja, artinya belum tentu. Dalam beberapa ayat dibuang untuk maf'ul bihi-nya untuk menunjukkan apa? Maf'ul bihi-nya maknanya umum. Begitu nanti istilahnya. Ya, itu nanti lebih jauh lagi. Maka saya bilang kaidah ini penting banget. Ya, makanya antum bisa memahami dengan baik nanti ketika praktek dalam bacaan gundul, praktek dalam memahami kaidah, nanti akan berguna nih. Nah, kalau ini sangat butuh banget, bahasa Arab itu penting. Antum nggak akan bisa paham ini usul fikih kalau nggak bisa apa? Bahasa Arab pasti nggak bisa. Memahami tafsir, ada usul tafsir sama, ada umum khusus, nggak bisa kalau bisa bahasa Arab. Maka ini poin penting. Maka kalau ditanya boleh gak usah? Boleh. Ya, la'ibal waladu fil fasih boleh. Karena memang terkadang nggak dibutuhkan objeknya. Begitu. Arden. Bagus tanya antum, masya Allah. Bagus tanya, mumtaz. Ya, silakan. Jadi maf'ul bihnya posisi dimanapun untuk menerjemahkannya harus selalu filenya dulu ya. Benar. Ya, karena dalam bahasa kita nggak bisa ya dibalik objeknya. Coba bola bermain anak nggak bisa. Kalau udah pasti bahasa kita, kalau bolanya di depan, bola bermain anak, otomatis apa? Bolanya yang mainin anak, betul gak? Bener kan? Ya, sama juga kalau fiilnya dulu. Bermain anak itu bola, gak enak juga. Kita harus apa dulu? SPO. Makanya kita kalau belajar bahasa Indonesia selalu diingatkan apa? Kalimat itu SPO, gitu kan? Subjek, predikat, objek, kemudian tambahin kalau keterangan SPOK, gitu kan? Pernah gak kamu tuh diajari?
Dalam bahasa Indonesia kita boleh membuat OPS atau PSO. Nggak ada kan? Lalu SPO gitu kan? Nggak bisa, karena memang masing-masing bahasa punya kaidah. Makanya ketika antum ingin menerjemahkan kalimat bahasa Arab ke Indonesia, sebetulnya ada lagi namanya pelajaran terjemah gitu. Kenapa? Karena orang yang menerjemahkan dari Arab ke Indonesia berarti dia harus bisa menguasai dua kaidah. Kaidah bahasa Indonesia dan kaidah bahasa Arab. Karena kalau dia nggak paham kaidah bahasa Indonesia, bisa jadi nanti terjemahnya gimana? Bermain anak itu bola. Antum diketawain nanti. Emang antum nggak pernah belajar bahasa Indonesia ya? Indonesia itu S dulu, subjeknya dulu baru predikat gitu. Paham ya? Tapi kalau kita pindahkan ke Arab, dalam bahasa Arab boleh dibalik-balik, tapi kalau mau terjemahkan bahasa kita, kembalikan ke kaidah dalam bahasa Indonesia. Begitu. Jadi tetap aja semuanya sama nih artinya. Al-waladu laibal qura artinya apa? Anak itu bermain bola. Yang di bawah al-qurata laibal walad, anak itu bermain bola. Cuma kita pahami karena di depan hanya bermain bola, hanya boleh dimainkan, gitu ya. Tambah ini hanya, karena kita paham kaidah. Yang di bawah laibal waladul qura, anak itu bermain bola. Laibal quratal walad, anak itu bermain bola. Semuanya sama. Cuma dalam bahasa Arab punya maksud tujuan, gitu ya. Paham? Paham ya? Alhamdulillah. Kemudian mau dapat pahala lagi insyaallah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Begitu ya. Ardan. Semoga dipahami ya. Baik. Alhamdulillah itu dua poin kaidah penting yang sudah kita pelajari di pelajaran yang kelima ini. Ikhwah fillah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kita masuk ke faidah berikutnya, yaitu faidah yang ketiga. Ya, kita ambil contoh dulu ya, sama-sama yuk kita jawab dari soal penulis. Ayyin al-fa'ila wal maf'ulu bihi fil jumalil atiyah. Tentukan mana fa'il dan maf'ul bih dalam kalimat-kalimat berikut. Kemudian apa lagi? Do' khattan wahidan. Do' letakkanlah khattan wahidan, satu garis bawah, tahtal fa'ili di bawah fa'il, wa khattaini tahtal maf'uli bihi, dan dua garis di bawah maf'ul bihi, waskul akhira kullin minha, kemudian berikan harokat pada akhir setiap kata darinya. Ya, untuk merojaah sejenak ya, coba dibaca lagi ya. Ya, tafadhol, saya mulai dari Muhdir. Nah, nomor 6 banget. Berarti ketinggalan nih. Iya. Iya, silakan Muhdir, barakallahu fikum. Saya harus pakai yang ininya aja kalau gitu. Sebentar ya. Saya buka dulu sebelum aja. Maaf, Muhdir, tunggu sebentar. DL 2 dulu sebelum ini. Halaman berapa itu? 32. Fi safhah? Islam wasalasi. Silakan. Yuk, raqam wahid. Kasarat tiflul qalama. Ahsan, kasarat tiflu al-qalama. Dibacanya tiflu karena fa'il. Ya, mana fa'il? Mana fa'il, mana maf'ul? Fa'il tiflu. At-tiflu fa'il, mumtaz. Aina maf'ulun bih? Al-qalama. Al-qalama. Tarjim ya, Muhdir, tafadhol. Kasarat tiflul qalama. Anak kecil itu mematahkan pena. Ahsan, anak kecil itu mematahkan pena. Barakallahu fikum, masya Allah. Raqam isnan 2. Benar, mematahkan pena. Nomor 2, Abdul Qawi, tafadhol, isnan. Ahsan, ghasalat Aminatul mindi lah. Jelas ya? Mana failnya? Aminah. Mana maf'ul bihnya? Al-mindi la mansub. Bagus, terjemahkan, tafadhol ya Abdul Qawi. Ahsan, Aminah mencuci sapu tangan. Ahsan, ba'dahu Muhammad maraton. Ya, maraton. Kenapa tuh pakai to ya? Saya tanya. Dari saya. Emang dari sana. Dari sananya. Tapi kalau tulisan Indonesia maraton. Latinnya ya. Alatnya gitu, tapi ada pakai maraton. Iya. Maraton itu apa artinya? Harga itu.
Ah? Oh marga, oh masya Allah. Alhamdulillah, makanya hampir saya salah. Antum koreksi. Enggak benerin Marito. Padahal ditulisnya A gitu kan, anu bingung. Sampai kan Winarto, asalnya kan saya gunakan to, itu salah. Kalau pakai to itu kayak tu, bahasa Arab. Ya Winarto, kayak Suharto, Suhartu, gitu. Makanya Suhartu, gitu. Winarto juga sama. Makanya tu, bukan to, karena to itu bukan Winarto, to itu istilah dalam bahasa Arab. Kalau di Indonesia nggak ada istilah, makanya Winartu. Gitu. Huruf G dalam bahasa Indonesia dilatinkan jadi jim pakainya. Ya kayak Bogor ditulisnya bujur. Nigeria benar bujur, tulisannya gini. Maka antum jangan ditulisnya ke sini bujur. Ila aina anta zahid, ana zahibun ila bujur. Wah, orang Arab itu bujur mana? Adanya Bogor. Tulisannya gini. Nigeria pakainya ja. Ada Nigeria kan? Nah gitu, jadi ada berapa literasi yang perlu translasi ya dari itu. Kalau C umumnya apa sih? Nah, kalau C bisa dengan 3 cara. Ya, bisa dengan TS. Baca coba. Si, misalnya saya tulis ini. Cilacap. Cilacap. Misalnya Aceh itu kan artinya in Aceh. Tak sama shin digabung gimana? Aceh. Atau yang namanya cecep lah. Iya benar. Sama saya cecep, namanya tulisannya gini. Ini coba dibaca. Ship, ya kan? Ship. Memang lalu ship. Tapi ngambil itu TS susah bang. Tapi begini, ya boleh juga dengan sin saja. Kayak sikal kan sebetulnya sikal, pakai sin, sikal. Ini lebih mudah. Kalau C-nya pakai sin, sikal. Harusnya bisa juga begini, TS pakainya. Gimana? Begini. Cikal, bisa begini. Cikal boleh TS, cikal boleh juga dengan sikal. Mana yang menurut kita mudah? Boleh pakai sin saja, tapi yang lebih bagusnya dengan TS. Begitu Ya, huruf C. Ya, jadi huruf-huruf kan. Ya, saya berapa salah. Padahal Muhammad Harakam. Akala Usamatu al-'inaba wa akalat zawjatuhu al-mawza. Asal. Bagus ya. Ini mudah ya, karena semua urutannya sama ya. Akala Usamatul 'inaba. Bagus. Wa akalat zawjatuhu al-mauza. Bagus. Terjemahkan tafadhol. Muhammad. Usamah makan anggur. Iya. Dan istrinya makan pisang. Benar. Usamah makan anggur dan istrinya makan pisang. Jadi lebih enak suaminya. Kalau saya kasih yang murah saja. Tafadhol. Program Arba. Aris. Syaribatil baqaratul ma'a. Hasan. Syaribatil baqarah tuta. Tu. Baqarah tuh bagus. Baqaratul karena dia ayam. Terjemahkan. Barakallahu fikum. Sapi minum air. Iya, sapi minum air. Kalau itu baca Baqarah ta al-ma'u, air minum sapi. Ya bagus, barakallahu fikum. Lanjut. Jadi Hafidhu Hamzatu Al-Qur'ana. Hasan, hafidhu Hamzatul Qur'ana. Bagus. Tarjim. Hamzah menghafal Al-Qur'an. Betul, Hamzah menghafal Al-Qur'an. Mumtaz. Bagus. Jelas ya Pak ilmu kulbinya. Masa tentukan udah benar harokatnya. Ya lanjut tafadhol. Ba'dahu rakam sita. Sofwan, tafadhol Sofwan. Masya Allah. Dorobat Fatimatu bintaha. Hasan, dorobat Fatimatu
bintaha. Sahih. Dorobat Fatimatu bintaha. Sahih tarjim. Fatimah memukul anak perempuannya. Hasan Fatimah mukul anak perempuannya. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Yang untuk mendidik. Baik, rokam sabah. Fadal, ahtikan. Qatala rajulul hayyata bil hajar. Hampir salah hayatu. Hayyata bil hajar bil hajar. Tarjim, fadal, masya Allah. Laki-laki itu membunuh ular dengan batu. Benar, laki-laki itu membunuh ular dengan batu. Sahih. Abu Ammar, tafadhol. Samaniyah. Sami'a Bilalun al-adana Bagus. wa dhahaba ilal masjid. Mumtaz. Sami'a Bilalun al-adana wa dhahaba ilal masjidi. Sahih. Tarjim. Bilal mendengar adzan dan dia pergi ke masjid. Benar. Bilal mendengar adzan dan dia pergi ke masjid. Tis'ah Ardan. Tis'ah katabal mudarrisu darsa ala saburati. Mumtaz. Katabal mudarrisud darsa ala saburati. Sahih. Tarjim. Guru menulis pelajaran di atas papan tulis. Benar. Guru menulis pelajaran di atas papan tulis. Asyraf. Fadal. Mumum. Fadal. Kamu asyraf. Fatahal baqalu dukkana fi sa'ati tsaminati. Hasan. Fatahal baqalut dukana. Baqalu fa'il dukana maf'ulun bihi fi sa'ati saminah. Tarjim. Pedagang itu membuka tokonya pada jam 8. Benar. Pedagang itu, bakul ini lebih tepatnya pedagang sayur. Bakul. Ya, bahasa kita bakul. Kalau di Arab memang bakul itu tukang sayur, tukang buah, itu bakul. Ya, kalau pedagang secara umum tajir. Yang dibilang tajir karena dulu memang orang-orang kaya dibilang tajir di Arab. Ini kan bakul sayur, bakul. Iya, bakul. Iya benar sama bakul sayur. Diambil dari bahasa Arab. Mungkin bisa jadi seperti itu. Banyak yang kita bisa bahasa. Baik, barakallahu fikum. Hasan ya Mumum. Kita baca sama-sama ikhwan. Istami'u wa kariru hadil qiraah. Dengarkan, ikuti. Wahid. Kasarat tiflul qalama. Isnan. Ghasalat aminatul mindila. Salasa. Akala usamatul inaba wa akala zaujatuhul mauza. Arba'ah. Syaribatil, itu langsung digabung ya karena ketemu dua sukun. Syaribatil baqaratul ma'a. Khamsah. Hafizah Hamzatul Qur'ana. Sittah. Dorobat Fatimatu bintaha. Sab'ah. Qatala ar-rajulul hayyata bil hajari. Samaniyah. Sami'a Bilalun al-adana wa dhahaba ilal masjidi. Azan hanya dibaca panjang ya. Adana. Baik, tis'ah. Katabal mudarrisud darsa ala saburati. Hasan. Ashrah. Fatahal baqqalud dukana fis sa'atis saminati. Seperti itu ya dari contoh penjelasan soal terkait tentang menentukan mana fa'il dan mana maf'ulun bihi. Bisa dipahami insyaallah. Fahimtum jami'an? Fahimna ya. Baik, kita masuk ke latihan yang kelima.
terakhir sebagai penutup. As-soal al-khamis. Akmil, mana akmil? Sempurnakan atau lengkapi boleh. Lengkapilah atau sempurnakanlah. Al-jumal al-atiyata, kalimat-kalimat berikut. Bi kalimatin, dengan kata-kata. Munasibatin, yang sesuai. Waqbitha bisyakal, dan berikanlah ia harokat gitu. Itbit bisyakal maksudnya berikan dobet harokat, dan berikanlah ia harokat. Baik ikhwah, di sini kita diminta oleh penulis memberikan kosakata yang sesuai pada kalimat ini di tempat yang kosong, agar kata yang kita berikan ini menjadikan kalimatnya sempurna. Kita sempurnakan dengan kosakata yang sesuai. Kemudian kita berikan apa? Harokat pada kosakatanya. Apakah kita berikan dhammah atau fathah atau kasrah? Kalau dhammah berarti kita jadikan dia sebagai apa? Fa'il kalau pelaku. Kalau fathah maf'ulun bihi. Kalau kasrah ya mungkin bisa jadi ada huruf jar atau seperti itu. Ya, tafadhol, kita mulai dari Aiman. Aiman atau Iman? Iman, tafadhol. Aiman, Wahid. Bebas ya, apa aja kosakata yang penting nyambung. Man fatahal baba. Hasan, man fatahal baba. Boleh. Boleh bisa yang lain? Bisa. Man fatahan nafizata. Bisa lagi yang lain? Man fatahal haki bata. Yang penting maknanya sesuai. Kemudian jangan lupa karena dia objek berikan apa? Fathah. Maf'ulun bihi. Man fatahal baba, tarjim ya Iman. Siapa yang membuka pintu ini? Hasan, siapa yang membuka pintu itu? Mumtaz. Ba'dahu raqam isnan Minarto, tafadhol. Qalasat ukhti al-qamisa. Hasan, ghasalat ukhti al-qamisa. Mumtaz. Boleh al-qamisa. Atau bisa gak yang lainnya? Bisa ya, banyak kita gunakan. As-sauba, al-mindila, dan seterusnya. Hasan, tarjim ya Ahwin. Ghasalat ukhti al-qamisa. Saudariku mencuci baju. Hasan, saudariku mencuci baju. Mumtaz. Raqam salasah, tafadhol. Imam. Apa kira-kira Imam? Qatala rajulu al-hayyata bil asa. Jamil. Qatala rajulul hayyata. Boleh atau bisa juga doroba. Berarti kita tambahkan fiil ya. Qatala rajulul hayyata bil asa. Tarjim ya Imam. Lelaki itu membunuh ular dengan tongkat. Hasan, lelaki itu membunuh ular dengan tongkat. Raqam arba'ah, tafadhol Akri. Syariba Yusufu al-qahwata. Hasan, syariba Yusufu al-qahwata. Tarjim. Yusuf meminum kopi itu. Jamil, Yusuf meminum kopi itu. Mumtaz. Kembali ke Mukhdir. Raqam khamsah, tafadhol. Khamsa. Katabal mudarrisu ad-darsa ala saburati. Mumtaz. Katabal mudarrisu darsa. Pakai darsa ya, maf'ul bih. Ad-darsa alas saburati. Tarjim. Guru itu menulis pelajaran di atas papan tulis. Benar. Guru itu menulis pelajaran di atas papan tulis. Baik, Hasan. Raqam sitah 6. Ba'dahu Abdul Qawi, tafadhol. Akala atau akalat. Akala. Su'ad itu nama perempuan ya. Su'ad perempuan. Su'ad, Ilham, Huda itu nama perempuan di Arab. Ilham perempuan. Huda juga perempuan. Huda di Arab, Huda perempuan. Ilham juga perempuan. Su'ad juga perempuan. Gitu ya. Ya, akala su'adul khubza. Tapi di Indonesia ada namanya Pak Huda. Ada nggak Pak Huda? Ada ya. Di Arab namanya Bu Huda. Huda itu perempuan di sana. Ilham juga di sini. Ilham juga perempuan. Di sini laki-laki. Iya. Maimun di Arab.
Iya, memang laki-laki. Maisarah juga laki-laki. Ya begitu, memang beda ya orangnya. Kita yang penting ada tamar buto gitu, jadi perempuan. Apa lah, ya kira perempuan. Ya, akalat su'adu, terus tadi gimana? Abdul Qadir, kalian? Akalat su'adul khubza. Asan, akalat su'adu, fa'il al-khubza, maf'ulun bi tarjib. Su'ad makan roti. Benar, su'ad makan roti. Sahih. Ba'dahu Muhammad, tafadhal. Qara'tu kitabat darsi. Qara'tu Kitabat darsi. kitabat darsi. Asal kitabat darsi. Ya, qara'tu saya tadi bacanya dengarnya kitabat darsa. Maf'ul bih apa? Mudhof ilaih. Bagus. Kitabat darsi. Si-nya majrur karena maf'ul. Karena mudhof ilaih. Kitabat darsi. Bagus ini, masya Allah. Kitabat darsi. Boleh. Tarjim. Saya telah membaca kitab buku pelajaran. Iya, kitab atau buku pelajaran. Saya telah baca buku pelajaran. Asal samanya Haris. Samita Bagus, samita. al-adana ya hamzatu. Ahsan. Asami'tal adana ya Hamzatu. Bagus. Tarjim. Apakah kamu mendengar adzan wahai Hamzah? Ahsan. Apakah kamu mendengar adzan wahai Hamzah? Deni, raqam tis'ah, tafadhal. Fatahat tajiru ad-dukana. Ahsanta, mumtaz. Fatahat tajiru ad-dukana. Tajiru fa'il, dukana maf'ulun bihi. Tarjim. Pedagang itu membuka toko. Ahsan, pedagang itu membuka toko. Sofwan. Sofwan, tafadhal Sofwan. Asyrah. Kharajat tullabu min fasli. Ahsan, kharajatul labu minal fasli. Aina maf'ul bih? Tidak ada ya, karena dia fi'il lazim. Kharajatul labu minal fasli. Tarjim. Para pelajar itu keluar dari kelas. Ahsan, para pelajar itu keluar dari kelas. Barakallahu fikum. Bisa dipahami Pak Himtom insyaallah soal ini? Fahimna ya. Kita baca sama-sama istami'u wa kariu. Kita akan ikuti. Wah. Ikuti yang ada di layar ya. Man fatahan nafidata. Man fatahan nafidata. Isnan. Isnan. Ghasalat ukhtil qamisa. Ghasalat ukhtil qamisa. Salasah. Salasa. Qatala ar-rajulul hayyata bil 'asa. Qatala ar-rajulul hayyata bil 'asa. Arba'ah. Arba'ah. Syariba Yusuful qahwata. Syariba Yusuful qahwata. Khamsah. Khamsa. Katabal mudarrisud darsa 'ala saburati. Katabal mudarrisul darsa 'ala saburati. Sittah. Sittah. Akalat su'adul khubza. Akalat su'adul khubza. Sab'ah. Sab'ah. Qara'tu kitabat darsi. Qara'tu kitabat darsi. Samaniyah. Samaniyah. Asami'tal adana ya Hamzatu. Asami'tal adana ya Hamzatu. Tis'ah. Fatahat tajirud dukkana. Fatahat tajirud dukkana. Asyrah. Ashrah. Kharajat tullabu minal fasli. Kharajat tullabu minal fasli. Alhamdulillah. Hakada barakallahu fikum ikhwah jami'an. Terkait tentang kaidah pertama yang telah kita pelajari di pelajaran 5 ini, yaitu mengenal tentang fi'il muta'addi dan maf'ulun bihi. Nah, untuk latihan ke-6 saya jadikan nanti sebagai tugas dan nanti ada tambahan dari saya. Jadi yang 6 ini nanti membuat kalimat saya masukkan pada PR yang akan saya berikan pada antum di grup, dikerjakan di rumah. Ya. Apa itu? Ij'al kullan minal kalimatil atiyah. Ij'al itu apa? Jadikan kullan, setiap, minal kalimatil atiyah, dari kata-kata berikut menjadi apa? Maf'ulan bihi, jadi objek, waqbit akhirah, dan kemudian berikan harokat pada
akhirnya. Jadi kata Al-Quran, at-tufah, ad-daras, al-qahwa, al-babu, al-qamis, antum masukkan dalam kalimat, tapi kata-kata ini harus sebagai maf'ul bih. Gak bisa antum buat gini, Al-Qur'anu nafi'un. Nah ini salah. Kenapa? Karena lafaz Qur'annya tidak menjadi maf'ulun bih. Ini kan mubtada khobar. Gimana Ustaz boleh jadi maf'ul bih? Contoh, qara'at talibul Qur'ana. Tapi jangan semua jawabannya qara'at talibul Qur'ana. Kan bebas ya. Bisa macam-macam. Masa ini tok ya? Bisa qara'atul Qur'ana, qara'at Fatimatul Qur'ana. Bisa ditambahkan yang lain. Qara'al waladul Qur'anal karima fil masjidi fi sa'atil khamisati sabahan ba'da salatil fajri. Panjang, bisa aja ya. Silakan. Bebas, yang penting bisa buat kalimatnya. Iya, itu terkait tentang maf'ul bih dan fi'il muta'addi. Nanti insya Allah ada tugas yang akan saya tambahkan pada antum sekalian. Bismillah untuk pekan depan kita akan membahas, dan saya akan jelaskan pada antum kaidah kedua yang sampaikan pada penulis, yaitu adalah mengenal perbedaan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah pada bentuk kalimat dengan predikat kata kerja. Nah, dalam bahasa kita kalau dalam predikat kata kerja itu harus namanya SPO gitu ya. Ya, subjek prediksi objek. Nah, dalam bahasa ketika predikat kata kerja kita boleh membuat dengan ismiyah, boleh fi'liyah. Namun ada perbedaannya. Untuk lebih jelasnya, insya Allah nanti deh saya akan jelaskan apa maksud predikat kata kerja bisa ismiyah, fi'liyah. Akan saya sampaikan lebih rincinya di pekan depan. Bismillah. Jangan kemana-mana ya, insya Allah masih tetap bersama kita di Pusat SS. Semoga Allah mudahkan bisa ketemu lagi. Nanti akan disampaikan faedah keduanya di pekan depan. Semoga Allah mudahkan dan bisa semua hadir ya. Dan semoga dimudahkan dan terus berikan istiqomah. Barakallahu fikum jami'an. Ya ikhwah billah rahimahillah wa atubu. Di akhir kajian ini saya akan berikan pada antum sertifikat jilid 1 yang sudah antum selesaikan. Alhamdulillah. Ya, antum telah menyelesaikan ujian dari 4 tahapan, pelajaran 1 sampai 5, 6 sampai 9, 10 sampai 15, dan juga yang akhir yaitu keseluruhan dari 16 sampai dengan 23. Dan alhamdulillah sudah ditentukan kelulusannya, dan mudah-mudahan apa yang saya berikan pada antum jadi sesuatu yang bermanfaat buat antum sekalian ya, yang memberikan semangat lagi pada antum dalam menuntut ilmu. Dan tentunya kita dalam menuntut ilmu bukan dalam setiap kali kita hadir kita ingin cari ijazah sanad tok, kita ingin cari sertifikat tok, bukan. Tapi kita niatkan ketika kita menuntut ilmu yang paling utama adalah sebagai bentuk menjalankan perintah Allah yang Allah perintahkan pada kita. Karena untuk ilmu hukumnya wajib. Kita cari ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan itu ilmu kita akan menjadi berkah sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sertifikat, ijazah, sanad dan sebagainya itu hanya sebagai tambahan pemanis yang bukan menjadi satu hal tujuan utama yang takutnya nanti malah jadi salah niat. Dan mudah-mudahan bermanfaat buat antum, terus sebagai bukti bahwasannya ketika antum belajar memang antum belajar dengan ustadz, bukan dengan apa? Secara otodidak. Dan saya akan bacakan ijazah ini, barangkali takutnya saya bagikan nggak ngerti ini tulisannya gimana ustadz, maksudnya apa ya, maka saya akan bacakan dulu sebelum saya bagikan kepada antum. Namanya satu aja ya, mungkin ya Abdul Qawi aja yang di atas. Oh maksudnya di sampingnya ya. Baik ikhwah, ini lembar pertama adalah tazkiyah ana untuk antum, karena memang ana lihat antum sesuai dengan yang ana lihat, maksudnya sesuai dengan yang saya lihat dari antum sekalian, persaksian sesuai dengan zohirnya ya, zohir yang ana lihat. Insya Allah antum termasuk dari yang anda sebutkan di sini. Ya, rekomendasi yang barangkali ini dibutuhkan buat antum, karena sebagian alhamdulillah ya ada ikhwah yang minta rekomendasi, kemudian dia gunakan untuk mendaftar ke Lipia. Benar ada, serius ya, dan itu bisa. Nah ini rekomendasi untuk depannya. Atau antum misalnya antum mengajar di lembaga dan sebagainya butuh ya, atau pernah belajar ini ya, karena sih depannya saya berikan. Kok belum dihapus? Biasanya Ahmad yang hapus. Inisiatif antum. Dan alhamdulillah kemarin ya 2 orang kemarin yang sampaikan ke saya, satu namanya Aksatrio, ikut jurusan Lughah dari 1 sampai jilid 3, diterima di jurusan Lughah. Bukan Satrio ini, bukan ya, Al-Ansar minta minta rekomendasi juga. Alhamdulillah dengan izin Allah tesnya juga ya bagus beliau gitu. Ya,
kemudian diterima. Dan kemarin Habil, ya tapi ini di Takhusus Al-Barkah, anak ngajar di sana di Jembatan 11 pengajaran. Ya kemudian alhamdulillah ada rekomendasi juga, ada masih rekomendasinya tidak salah di sini ada. Dulu. Habil namanya, Habil Tazkiyah. Ada berapa anak-anak yang alhamdulillah dengan izin Allah pada diterima di sana. Ya, saya minta, kemudian saya berikan Habil. Alhamdulillah diterima di jurusan Lughah, dan kemarin kala silaturahim untuk setelah Lebaran, kaget saya ternyata sekarang terima di Madinah. Si Habil ini saya kaget. Ya, lalu dulu dari umum juga tak khusus. Ya, alhamdulillah cuman orang Bekasi, saya kira Madinah itu harus orang-orang luar gitu ya. Ternyata enggak. Alhamdulillah dengan izin Allah ya. Bisa. Makanya ya barangkali ini bisa berguna juga buat antum sekalian ya. Ya antum ingin jadikan bekas sebagai rekomendasi dalam ketika Ustadz membutuhkan, ada nggak rekomendasi dari Ustadz yang pernah antum belajar sama dia? Ya, ini bisa jadikan sebagai hal itu. Karena saya tulis di sini bahwasanya ufidukum an at-taliba Abdul Qawi, misal aku memberikan hadiah kepada kalian yang membaca ini, bahwasanya talib pelajar yang namanya Abdul Qawi, nama antum macam-macam ya. Qad ishtaraka ma'ana, sungguh dia telah ikut bersama kami fi ta'limil lughatil arabiyyah, dalam pelajaran bahasa Arab. Min kitab Durusul Lughah Arabiyyah li ghairi natiqin biha al-juz' awal, dari kitab apa? Durusul Lughah untuk yang non Arab pada jilid berapa? Pertama. Memang kan baru selesai jilid pertama ya. Nah, ini tazkiyah saya. Wa ra'aitu fihi, aku melihat pada dirinya punya adab, wal khuluqal hasan, dan dia berakhlak baik, wa hubban li sunnah, cinta kepada sunnah, wa mustahidan fi talabil ilmi, dan semangat dalam menuntut ilmu. Buktinya apa? Selesai. Ya, sampai sini pelajarannya dan ikut terus hadir. Jarang juga goib. Kalau goib pun suka absen suka izin. I'lam bi anna muhadarah, ketahuilah bahwasanya kajiannya itu tuqamu fil masjid sate santri. Benar kan ya? Iya kan namanya di masjid sate santri. Benar kan namanya sate santri? Ya kan? Di Madinah, di Bekasi itu pakai ya begini. Di kota Bekasi takriban mudata sanatain. Sekitar kira-kira satu jilid kita 2 tahun. Benar kan? Wal usbu' imaratan wahidah, dalam seminggu 1 kali pertemuan, fi sa'atin wa nisfin, dalam waktu 1,5 jam. Benar kan ya? Iya, wa qad ukhtu bira kan ikhtabaro ya. Dan sungguh pelajar uhtubira atau ibu pelajar telah mengikuti ujian fi 4 marahila tahririyan, 4 kali ujian secara lisan. Wa katabtu ijmala khulasata natijatiha, dan aku menulis kesimpulan dari secara umum kesimpulan nilainya. Waro'a hadhihi syahadah, di mana? Di belakang. Waro'a itu artinya apa? Di belakang ya syahadah ini, artinya sertifikat. Kemudian saya memberikan nama asli saya Bima Satria Utama bin Watiman, ya nama bapak saya. Karena ijazah saya begitu semuanya dituliskan, baik ijazah sanad, ijazah resmi kuliah dan sebagainya, nama asli saya. Kenapa nama saya Bima Abdul Aziz? Karena memang ketika di kelas nama saya Bima Satria Utama, ada ustaz saya namanya Ustaz Muslih Abdul Karim, mengajarkan tafsir. Ya, beliau orang Indonesia kebetulan, jadi tahu asal Bima. Bima itu ada unsur nama dewa gitu katanya. Ya, ada nama unsur dewa, kuat, kemudian sebagainya, benar ya, wali yang besar, Pandawa 5 gitu. Padahal memang bapak saya suka wayang, jadi adik saya namanya Yudhistira. Ya, Pandawa 5. Ya, kemudian beliau bilang, antum asalnya Bima Abdul Aziz aja ya, saya panggilnya gitu. Kenapa? Biar Bima itu sekuat-kuatnya Bima, dia itu masih Abdul Aziz, hamba Allah yang maha perkasa. Gitu. Biar orang tahu. Akhirnya di kelas ada bilang Bima Abdul Aziz gitu. Tapi kalau dalam sertifikasi harus menggunakan nama aslinya gitu. Biar nanti antum ketika lihat, bener gak sih Bima Satria Utama itu khirij Jamiatul Imam, keluaran lulusan Jamiatul Imam Muhammad Rasulullah di Syariah, nanti kan kelihatan tuh daftarnya. Dia juga kelihatan, atau di diktinya dan sebagainya. Kan kelihatan. Biar nanti benar memang ada pusat itu, bisa jadi rekomendasi antum. Makanya saya menggunakan nama asli. Tapi tetap saya senangnya dipanggil Bima Abdul Aziz ya, karena tadi ada asal usulnya dan memang karena itu yang lebih bagus. Nah, saya berikan di belakangnya itu ada nilainya dengan tujuan nanti ketika yang membaca rekomendasi tahu si pelajar ini telah mempelajari apa saja pada jilid 1.
Nah, saya sebutkan di sana di belakangnya apa saja yang dipelajari oleh pelajar pada jilid 1. Karena tadi sih sertifikat Ikhwan SS. Bapak ya, Abdul Qawi di apa namanya dibuka sama dari antum, diizinin nggak Bapak ya? Insya Allah bagus antum Syam, masya Allah. Bismillah. Ya gitulah pokoknya. Selesai. Ya natijah nihaiyah ini ujian akhir lil ikhtibar untuk ujian dan zikrul mawadil madrusah dan penyebutan mawad itu jama' dari madah, materi-materi yang diajarkan dipelajari dalam kaidah bahasa Arab yang telah diikutkan ujian oleh pelajar dari kitab Ushul Lughah jilid awal. Ini apa saja? Contoh pelajaran 1 sampai 5 saya sebutkan. Ismul isyarah lil qari udah belajar kan? Harfun wa isim istifham, huruful jar, kaidah alif ta'rif udah pernah dibahas. Nah, dari ujian materi ini berapa didapatkan? 95 mumtaz gitu. Oh, berarti si pelajar udah ini. Jadi kalau yang baca, coba saya tes bener nggak paham? Kita lagi ya, insyaallah bisa lah. Yang masa sampai detail gitu kan dia baca dites coba gitu mungkin lah. Semua ini pemberitahuan saja, ya pemberitahuan. Sampai pelajaran di akhir saya sebutkan 15 sampai 23. Ini yang dibahas ini tapi saya tulis di sini ini ujiannya seluruhnya dari 1 sampai 23 bukan 16 sampai 23 aja ya kan. Ya barulah kemudian dari semuanya disimpulkan di apa namanya di rata-ratakan, masya Allah, barakallahu fikum dapat mumtaz. Nah saya sebutkan di sini apa saja yang diujikan ya. Yang diujikan adalah saya sebutkan wadotu as'ilatal imtihan fi kulli jawani bil lughah. Ujian ini saya tulis soal-soalnya mencakup seluruh sisi bahasa Arab. Ada nahwunya, ada sorofnya, ada usulnya, ada mufradatnya, ya kan? Semuanya. Yang tersebut di dalam apa? Di dalam kitab. Kan memang betul ya? Semua kitab saya berikan soal ujiannya ya. Kemudian ala di mutawasid ya, enggak apa-apa ya, saya bilangnya menengah. Ya. Karena enggak terlalu sulit kan? Mudah ya insyaallah ya. Ya barakallahu fikum. Seperti itu mudah-mudahan bisa bermanfaat buat antum dan saya bagikan satu persatu ya buat antum yang sekarang hari ini bisa hadir. Barakallahu fikum. Mungkin saya tutup dulu dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil muhadatsah qadimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.